Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Amelia Dwi Ayu. Di sini saya akan membahas mengenai isu terkini terkait tingkat kelaparan di Indonesia. Berdasarkan research yang saya dapat dari CNBC Indonesia, bahwa dalam laporan Global Hunger Index, Indonesia sendiri menempati urutan ke-77 dari 121 negara dengan perhitungan skor Global Hunger atau GHI sebesar 17,9. Dengan ini, Indonesia memiliki level kelaparan yang moderat. GHI sendiri merupakan alat untuk mengukur dan melacak kelaparan secara komprehensif di tingkat global, regional, dan nasional. Skor GHI didasarkan pada nilai dari 4 indikator komponen, di antaranya adalah kekurangan gizi, stunting, child wasting, dan kematian anak. GHI juga menggambarkan situasi kelaparan suatu negara yang berhubungan dengan kebutuhan dasar fisiologis manusia, yaitu kebutuhan pangan dan nutrisi. Berdasarkan skala yang sudah ditetapkan oleh GHI, yaitu bahwa indeks di bawah 9,9 poin menunjukkan kelaparan yang rendah, indeks 10 sampai 19,9 level moderat, dan indeks 20 sampai 34,9 dalam level serius. Selanjutnya, indeks 35 sampai 49,9 dalam level mengkhawatirkan, dan di atas 50 sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan laporan data di samping, Indonesia tidak termasuk ke dalam daftar 10 besar negara dengan tingkat kelaparan tertinggi. Negara yang menduduki posisi pertama tingkat kelaparan tertinggi di dunia dengan skor GHI sebesar 45,1 poin, yaitu negara Yaman. Terlihat dari data di samping bahwa indeks kelaparan Indonesia masih tergolong tinggi di kawasan Asia Tenggara. Meskipun masih di bawah Laos sebagai tingkat kelaparan tertinggi di ASEAN, yakni di level 19,2. Data kelaparan di Indonesia. Data di atas merupakan skor GHI untuk Indonesia sejak tahun 1998 hingga 2022. Dalam penyajiannya, tahun 1998 sampai 2022 itu dirilis pada tahun 2022. Jika melihat data tersebut, secara tren sejak 2014 sampai 2022, GHI Indonesia terus mengalami penurunan yakni dari 22,2 masih berada di level kelaparan serius menjadi 17,9 di level moderat pada tahun 2022. Data tersebut juga menunjukkan bahwa Indonesia pernah mencatat GHI tertinggi yakni pada 2007. Angkanya mencapai 29,1 yang dimana level ini sudah membawa Indonesia ke level kelaparan serius. Jika ditelusuri lebih dalam pada tahun 2007 tersebut, ternyata ada lebih dari 19 juta penduduk Indonesia masih kekurangan gizi. Bahkan 2 hingga 3 anak dari setiap 100 anak meninggal sebelum berusia 5 tahun. Kemudian, beranjak 2021, tingkat kelaparan Indonesia berada di level 18, dan tahun 2022 berada di level 17,9. Angka ini sudah menurun cukup jauh dibanding tahun 2014 yang indeksnya masih di atas level 20. Turunnya indeks kelaparan Indonesia dipicu oleh turunnya proporsi penduduk kurang gizi, prevalensi balita stunting, serta angka kematian balita secara nasional. Namun, prevalensi balita kurus masih menunjukkan peningkatan. Meskipun angka menunjukkan Indonesia masuk ke dalam kategori moderat, namun pemerintah tetap harus hati-hati dan terus fokus untuk perbaikan dalam hal kedaulatan pangan, kecukupan pangan, keterjangkauan, kemampuan membeli masyarakat, serta gizi yang cukup dari pangan tersebut. Harapannya, angka 17,9 ini dapat ditingkatkan ke bawah level 9,9 yang menunjukkan tingkat kelaparan yang rendah. Pangan adalah kunci pokok yang diperlukan untuk keberlangsungan hidup masyarakat. Jika kebutuhan pangan tak terpenuhi, akan menimbulkan kelaparan, ketidakseimbangan pangan, kurang gizi yang memicu tingginya stunting dan penyakit lainnya. Salah satu masalah gizi di Indonesia adalah stunting, atau kondisi gagal tumbuh kembang anak akibat kurang gizi kronis. Berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia tahun 2022, angka stunting turun 11,4% dari 24,4% di tahun 2021 menjadi 21,6% di tahun 2022.
Dampak stunting ini bukan hanya urusan tinggi badan, tetapi yang paling berbahaya adalah rendahnya kemampuan anak untuk belajar dan munculnya penyakit-penyakit kronis yang gampang masuk ke dalam tubuh anak. Di sisi lain yang tidak terlihat dan sering diabaikan adalah masalah pangan juga menimbulkan kelaparan tersembunyi atau hidden hunger, yakni kekurangan zat gizi mikro. Oleh karena itu, bukan hanya berkutat pada stunting, tapi juga kelaparan secara umum yang harus selalu menjadi persoalan serius yang terus membutuhkan tindak lanjut. Menghilangkan kelaparan dan menjaga gizi baik ini menjadi salah satu tujuan dari pembangunan berkelanjutan atau SDGs yang diperkirakan akan terrealisasi di tahun 2030. Melalui Sustainable Development Goals atau SDGs, diharapkan masalah kelaparan dan ketahanan pangan akan terselesaikan seiring dengan berjalannya strategi pertumbuhan ekonomi yang akan menggandeng berbagai masalah sosial mulai dari pendidikan, kesehatan, kemerataan peluang kerja, sambil mengatasi perubahan iklim. Target-target tersebut sangat berkaitan dan berkesinambungan antara satu dengan lainnya. Karena ketika target-target lain seperti kemiskinan, pendidikan berkualitas, energi bersih dan terjangkau, kesetaraan peluang kerja serta pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi tercapai, maka akan terselesaikan pula masalah kelaparan dan ketahanan pangan ini. Itulah hasil riset terbaru dari CNBC Indonesia terkait tingkat status kelaparan di Indonesia yang masih berada di urutan 77 dunia dengan skor indeks sebesar 17,9 yang artinya bahwa Indonesia saat ini berada di kelaparan level moderat.